Salam Bapak Ibu Saudara. Kali ini kita akan melanjutkan seri kedua kita mengenai petunjuk akhir zaman, di mana kita sudah membahas pada seri sebelumnya mengenai tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita akan melihat dan di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara sebagaimana juga sebelumnya. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu. Ya. Jadi kita lihat di situ ada dua tanda yang bahwa jangan kamu disesatkan bagaimana cara pun juga, sebab dikatakan ya haruslah datang dahulu murtad. Kita sudah membahas pada seri sebelumnya. Ya, ini tanda yang pertama, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan datang orang-orang yang murtad. Nah, kali ini kita lihat setelah katakan harus dinyatakan dulu murtad, haruslah dinyatakan dahulu juga manusia durhaka yang harus binasa. Jadi siapakah yang dimaksud manusia durhaka? Tidak lain adalah antikristus. Ya. Antikris akan muncul sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Siapa antikris itu? Itu kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ya, Wahyu 13 ini adalah menceritakan antikristus muncul di akhir zaman. Ayat yang ke-1. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya. Jadi ini binatang yang keluar dari dalam laut itu adalah antikristus. Dia akan muncul di pasal yang ke-13. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Dikatakan setelah orang-orang murtad, gelombang-gelombang pemurtadan akan muncul di akhir zaman. Ya, setelah itu akan ada antikristus akan muncul. Ya. Jadi binatang yang keluar dari dalam laut itulah antikristus. Binatang yang keluar dari bumi adalah nabi-nabi palsu. Nah, kita akan melihat apa ciri daripada antikristus itu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang keempat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya, ini. Jadi kedatangan antikris dikatakan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Hal ini juga disampaikan di dalam Daniel pasal 11 ayat 36. Ya, antikris datang dikatakan menyamakan dirinya sebagai Allah. Itulah antikris. Ya. Hal yang kedua, ciri daripada antikris, dia adalah seorang pendusta. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Ya. Jadi dikatakan di situ, siapakah pendusta itu? Antikris adalah seorang pendusta. Itu ciri daripada antikris. Jadi apapun yang ditawarkan oleh antikris pada akhir zaman, itu bukan untuk kebaikan manusia. Ya. Dia adalah seorang pendusta, roh antikris itu. Ya. Bahkan dikatakan dia
yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ya. Ini orang-orang yang tidak mengakui ketuhanan daripada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa antikris itu muncul dari kalangan kita sendiri. Artinya bahwa antikris itu muncul dari kalangan bukan orang Kristen sejati, bukan Kristen domba, tapi mereka adalah Kristen-Kristen kambing yang tidak mau diatur, mau hidup sendiri. Bahkan kita lihat, bahkan dia mau menyamai sebagai Allah, menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Itulah antikristus. Dan yang ketiga, ciri daripada yang ketiga, kita lihat ia memiliki kekuatan supranatural. Ya, punya kekuatan besar. Wahyu pasal 13. Wahyu 13. Ayatnya yang kedua. Binatang yang kulihat ini serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ya. Naga itu atau iblis itu memberikan kepadanya kekuatannya. Ya. Punya kekuatan supranatural. Ini yang menyebabkan banyak orang-orang dunia pada saat itu kagum kepada antikristus. Ya. Dia memiliki kekuatan, bahkan dia memiliki kedudukan, tahta diberikan, kekuasaan itu. Ya, bahkan kekuasaan yang sangat besar diberikan kepada antikristus. Jadi antikristus itu adalah bukan orang yang sembarangan. Dia bisa mempengaruhi dunia dengan kekuatan supranaturalnya. Itulah ciri-ciri daripada antikristus. Di dalam perjanjian lama pun, ciri-ciri daripada antikristus juga ada. Sebab itu kalau Rasul Paulus bilang roh antikristus itu sudah ada sejak dari zaman perjanjian lama. Ya. Kita lihat cirinya, ciri daripada roh antikristus yang ada di dalam perjanjian lama. Itu sudah ada sejak dari zaman Kain. Ya. Di mana kita melihat di situ bahwa tindakannya yang membunuh benih pilihan itu, yaitu Habel. Ya. Habel itu adalah benih pilihan, tetapi Kain membunuh Habel. Ya. Sebagaimana kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-12, naga itu mau membunuh anak yang dilahirkan oleh perempuan itu. Dia mau membunuh benih. Dia mau membunuh anak daripada perempuan yang dituliskan di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ini adalah roh antikristus. Ya. Jadi roh antikristus itu sudah ada sejak zaman daripada Kain. Ya. Selanjutnya ada yang bernama Nimrod. Kita tahu Nimrod, dia mendirikan Babel. Bahkan dia mau menyatukan dunia dengan yang kita kenal dengan menara Babelnya. Nimrod mau melawan Allah, mau menyamai Allah dengan mendirikan menara Babel pada saat itu. Ini roh antikristus mau menyamai. Kita lihat, sudah melihat tadi antikristus mau menyamai dirinya sebagai Allah. Ya, itu ada di dalam diri Nimrod. Yang ketiga kita lihat ada yang bernama Firaun. Bagaimana Firaun menindas umat Allah selama berapa ratus tahun. Orang-orang Israel ditindas
oleh orang Mesir. Penindasan atas umat Allah. Antikristus pun pada akhir zaman tujuannya menindas orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus akan mengalami penindasan di akhir zaman. Pada waktu Antikristus itu akan muncul. Tetapi kita tidak perlu takut, khawatir, karena Tuhan selalu melindungi domba-dombanya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang kita takutkan terjadi atas kehidupan kita. Kalaupun itu terjadi, semua atas seizin Tuhan. Semua ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut sebagai domba-dombanya Allah. Engkau tidak perlu khawatir, karena ada penjagaan, ada perlindungan bagi orang-orang yang tetap setia, percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekalipun kita awal-awal mengalami penindasan, tetapi suatu kelak kita akan masuk di dalam penyingkiran gereja Tuhan. Jadi Firaun adalah gambaran daripada Antikristus, di mana Firaun menindas umat Allah, orang Israel pada saat itu. Ini roh Antikristus. Dia akan menindas orang-orang percaya, orang-orang Kristen secara khusus. Yang keempat adalah Korah. Korah adalah seorang yang memberontak kepada pemimpinnya. Korah adalah seorang yang memberontak kepada Musa pada saat itu. Dan Tuhan membunuh keluarga ini. Dia memberontak kepada pemimpin pada saat itu. Jangan ada roh pemberontakan dalam diri kita. Apapun kekurangan pemimpin kita, kita tidak boleh sebagai seorang anak Tuhan yang menunjukkan roh pemberontakan di dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah organisasi, dalam sebuah gereja. Mungkin engkau orang-orang yang punya potensi. Orang-orang yang punya potensi adalah orang-orang yang bisa melakukan pemberontakan di sebuah organisasi atau gereja. Ini roh pemberontakan, ini Korah. Roh yang menguasai Korah. Dia memberontak kepada pemimpin rohaninya. Kalau engkau adalah seorang yang merasa diri lebih, engkau mungkin merasa diri kamu sudah lebih hebat daripada pemimpinmu. Hati-hati, jangan menciptakan roh pemberontakan di dalam dirimu. Jangan engkau memberontak kepada pemimpin rohanimu. Jika engkau dapatkan pemimpin rohanimu bersalah, datanglah, sampaikan secara empat mata. Engkau bisa membicarakan itu dengan hal-hal yang secara baik. Tapi engkau tidak boleh melakukan pemberontakan. Itu adalah roh Antikristus. Roh Antikristus adalah roh pemberontakan kepada pemimpin, kepada otoritas yang ada. Jadi kalau itu ada dalam diri saudara, engkau harus bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Jika roh itu menguasai kehidupanmu, engkau termasuk golongan-golongan orang-orang yang nanti menjadi pengikut-pengikut Antikristus. Engkau menjadi pemberontak-pemberontak. Karena Antikristus itu adalah seorang pemberontak yang mau menguasai dunia dengan cara yang licik. Dia memberontak kepada pemimpin-pemimpin pada saat itu. Ini roh yang ada dalam diri Korah. Yang kelima adalah Saul. Kita tahu Saul bagaimana ketika tugas yang harus dilakukan oleh Samuel itu dikerjakan, itu dilakukan oleh Saul. Karena tidak sabar menunggu, seharusnya Samuel yang membakar ukupan itu. Itu tugas seorang imam. Tidak boleh dilakukan oleh rakyat biasa. Walaupun Saul sebagai seorang raja, dia tidak bisa melakukan itu.
karena itu hanya tugas seorang imam. Ya, artinya bahwa roh yang ada di dalam diri Saul adalah seorang yang mau mencampuri tugas keimamatan. Kalau engkau ditempatkan di dalam sebuah posisi, di dalam sebuah organisasi di dalam gereja, engkau harus tahu batas-batas yang mana yang harus kamu kerjakan. Jangan engkau mencampuri tugas yang seharusnya itu adalah tugas gembala, tugas seorang pemimpin di gereja itu. Engkau tidak boleh melakukan itu. Engkau tidak boleh melakukan pemberontakan. Ya, jangan mencampuri ya tugas keimamatan, tugas pemimpin, tugas gembala. Dan itu hanya dilakukan oleh seorang gembala. Ini roh Saul mencampuri tugas keimamatan. Tokoh yang kedua adalah Goliat. Ini pelopor-pelopor antikristus di perjanjian lama. Goliat adalah seorang yang hebat, seorang pahlawan Filistin. Dia punya roh kesombongan, mengintimidasi umat Tuhan pada saat itu, orang-orang Israel, dengan roh kesombongan. Dan dia berkata, engkau hanya boleh memilih siapa yang paling terkuat, lawan aku sendiri, maju berperang melawan saya. Roh kesombongan. Hati-hati dengan roh kesombongan. Jangan sampai itu menguasai kehidupan kita. Tokoh yang ketujuh, kita lihat Bileam. Bileam ini menunjukkan tentang keserakahan akan uang dan kehormatan. Ini roh Bileam. Pikirannya hanya duit, mau dibayar demi untuk bernubuat, mengutuk umat Tuhan. Karena apa? Karena uang. Hati-hati dengan roh Mamon di akhir zaman. Roh Mamon akan menguasai siapa saja, termasuk para hamba-hamba Tuhan. Kita semua jangan sampai dikuasai oleh roh Mamon. Ini roh Bileam. Ya, keserakahan akan uang dan mencari kehormatan, mau dijunjung tinggi. Itu pelopor-pelopor antikristus di perjanjian lama. Dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan antikristus. Ada 3 hal. Dan nanti saya akan melanjutkan dalam pembahasan yang ketiga nanti. Ya. Kita melihat saja dulu ciri-ciri daripada roh antikristus itu. Sebagaimana tadi kita sudah melihat, pelopor-pelopor antikristus di perjanjian lama ada 7 hal. Ada 7, Kain, Nimrod, Firaun, Korah, Saul, Goliat, dan Bileam. Semuanya ini menggambarkan tentang roh antikristus yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama itu. Ya. Dan ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh antikristus. Yang pertama, dia berusaha menghancurkan gereja. Ya. Nanti kita akan bahas itu. Dan yang kedua, dia menggabungkan suatu sistem kekuatan, ekonomi, politik, bahkan agama. Dia ingin mempersatukan semua itu. Itu sistem yang sedang dibangun oleh antikristus. Dia mau menyatukan ekonomi, politik, dan agama. Dan ini yang sudah mulai dikerjakan akhir-akhir ini. Dan saya meyakini waktunya sudah semakin singkat. Sebagai orang-orang percaya, kita harus mempersiapkan diri kita, membangun rohani kita, membangun iman kita. Karena antikristus akan segera muncul. Dia sedang membangun sebuah sistem untuk mempersatukan ekonomi, yaitu dengan microchipnya. Dan saya meyakini ya, salah satu sistem yang dibangun oleh antikristus, yaitu dengan
menggunakan microchip yang ditanamkan di dalam tubuh manusia, supaya orang bisa bertransaksi dengan mudah, melakukan hal yang mudah. Ya. Inilah salah satu untuk mau menyatukan ekonomi dunia dengan sistem yang dibangun oleh antikristus. Ya. Bukan hanya ekonomi, termasuk di dalamnya politik. Ada politik di situ. Ya, karena berjuang, antikristus itu berjuang mau menjadi pemimpin dunia. Dan dia juga masuk melalui agama. Ya, dia ingin mempersatukan agama. Dan pada akhirnya dia ingin memerintah dunia. Ya, itulah tujuan daripada antikristus. Kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan saat ini, dan pada puncaknya dia ingin memerintah dunia. Ya. Saya akan bahas dalam video selanjutnya nanti, masih mengenai antikristus. Tuhan memberkati kita.